Halo, berjumpa kembali dengan channel YouTube Rumah Matematika Jaya. Jangan lupa like dan subscribe. Teman-teman sekalian, kita akan masuk materi Matematika Minat kelas 12 SMA ataupun Madrasah Aliyah jurusan MIA. Kenalin, saya Suryanto ya. Kita akan masuk materinya. Oke, kita lihat materinya, yaitu konsep limit. Konsep limit ini dimulai dari penulisan fungsi yang dilimitkan. Jadi ditulis limit fx di mana x mendekati a. Nilainya, cara menghitung limitnya, ganti saja nilai x di sini dengan a, sehingga kita peroleh fa. Tetapi nanti ada kasus-kasus tertentu yang nilai fa-nya itu terbagi menjadi dua macam. Jadi nilai si fa ini bisa nilainya tentu ada nilainya gitu kira-kira. Bisa juga tak tentu nilainya. Nah, yang tentu ini berarti nilainya ada, yang tak tentu ini bentuknya kayak gini. Ketika sudah diganti nilai x-nya itu dengan a, hasilnya jadi 0 per 0. Nah, kebanyakan soal-soal limit yang diujikan di sekolah itu ketika disubstitusi bentuknya tak tentu. Teman-teman sekalian, kalau bentuknya tak tentu berarti belum hasil dari limit. Sehingga kita harus hindari. Caranya gimana? Caranya yang pertama kita faktorkan, baru kita sederhanakan. Cara yang kedua kita kali dengan akar sekawannya. Ini kalau bentuknya akar. Cara yang ketiga kita pakai turunan. Nah, ini cara yang paling gampang. Tetapi dalam konsep limit ini tidak dipakai. Tapi nanti teman-teman kalau sudah belajar turunan, maka bisa menggunakan konsep turunan. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Limit x tambah 2 per x di mana x mendekati 0. Kalau kita ganti x-nya ini dengan 0, maka jadi 0. Di bawah juga 0. 0 ditambah 2, 2 bagi 0, tak hingga. Tak hingga ini kira-kira bentuk tentu atau tak tentu? Ya bentuk tentu, judulnya bentuk tentu. Oke. Contoh yang kedua. Limit sinus x per sinus 3x di mana x mendekati pi per 2. Pi per 2 itu kalau misalnya pi-nya diganti 180, maka 180 bagi 2. 180 bagi 2 berapa? 90. Berarti sinus 90 1. Sinus 3 kali 90 berarti 270. Sinusnya negatif 1. Hasilnya min 1. Ini adalah contoh bentuk tentu. Oke, contoh berikutnya adalah bentuk tak tentu. Limit x pangkat 2 kurang 4 per x kurang 2 di mana x-nya menuju atau mendekati 2. Kalau kita masukkanlah x-nya ini, kita ganti dengan 2, maka yang di atas ini pembilangnya x pangkat 2 jadi 4. Nah, yang x tetap 2 jadi 0 per 0. Ini namanya bentuk tak tentu. Nah, nanti soal-soal limit itu kebanyakan adalah bentuk-bentuk tak tentu. Contoh yang kedua. Limit 1 kurang cos x per x pangkat 2 di mana x menuju 0. Kalau kita ganti ini 0, cos 0 1, ini 0, 0 pangkat 2 0, berarti 1 kurang 1 0, jadinya 0 per 0. Ini namanya bentuk tak tentu. Jadi bukan ini jawabannya. Oke, sekarang kita bahas contoh soal ya. Contoh soal yang biasa dulu.
Limit sinus 3x per 4x. Ini kalau kita gantilah x-nya dengan 0, maka jawabannya 0 per 0. Jadinya tak tentu. Tetapi secara konsep sebetulnya kita bisa menggunakan atau mengakalinya begini. Di sini koefisien x-nya itu adalah 3. Maka kita kali 3 per 3. Supaya apa? Supaya sudutnya si sinus di sini 3x, maka di bawah juga harus 3x. Sudutnya harus sama. Kalau x mendekati 0, maka 3 kali x juga pasti mendekati 0. Sehingga seperti ini, kalau sudutnya sudah sama kayak gini, ini nanti nilainya 1 ini. Maka nilai 3 per 4. Ini seperti ini. Sinus 3x per 3x. X-nya mendekati 0. Ini nilainya 1, ya. Ini nilai 3 per 4. Jadi, yang saya kotakin merah ini itu nilainya 1. Karena di sini 3x, maka kalau kita ganti jadi 3x bisa. Karena x mendekati 0, maka 3x juga mendekati 0. Sesuai dengan teorema limit sinus, ini nilainya 1. Jadi jawabannya 3 per 4 kali 1. 3 per 4. Oke. Cara cepatnya tinggal lihat koefisiennya saja. Koefisien 3x 3, koefisien di sini 4x 4, maka jawabannya 3 per 4. Oke, lanjut contoh yang kedua. Limit sinus 6x per tangen 6x, x-nya mendekati 0. Berapa koefisiennya? Iya, betul, 8 per 6. Maka jawabannya 8 per 6. Mudah kan bukan? Mudah ya? Oke, tapi topik kita kali ini adalah ke yang bentuk tak tentu. Itu tadi contoh-contoh yang biasa. Maka ini langsung jawabannya berapa kira-kira? Iya. Kita lihat sinus 8. Di sini x kurang 2. Di bawah juga sudah x kurang 2 udah sama. Tapi di sini bukan menuju 0 x-nya, menuju 2 karena di sini 2. Kalau nanti di sini tambah 2, di sini juga harus tambah 2, x-nya menuju negatif 2. Maka caranya sama, lihat aja koefisiennya kalau sudah sama seperti tadi ini sudutnya. Jawabannya 8 per 6. Bagus sekali. Oke, lanjut. Nah, ini dia soal yang limit 1 kurang 4x per 4x kali sin x. Kalau kita ganti x-nya dengan 0, yang di bawah udah 0 ini karena perkalian. Yang di atas juga gitu, kosinus 0 1, 1 kurang 1 0. Bagaimana soal yang seperti ini? Iya, ingat tadi caranya ada 2 ya. Yang pertama adalah faktorkan dan sederhanakan atau gunakan rumus-rumus. Dalam hal ini adalah rumus cos 4x ya, supaya masuk rumus teorema sinus. Dan gunakan juga kali akar sekawan kalau nanti di soal itu ada bentuk-bentuk akar. Oke, sekarang kita bahas soal yang tadi. Kosinus 4x ini kita uraikan menggunakan sudut rangkap kosinus 4x. Ini dia. Apa sudut rangkap kosinus 4x? Perhatikan, 1 kurang 2 kali sinus kuadrat 2x. Kalau di sini sudutnya 4x, maka ini jadi setengahnya. Ini dia, setengah dari 4x 2x. Jadi kalau nanti di sini 6x, di sini jadi 3x. Kalau di sini x, di sini jadi iya, betul. Setengah x. Jadi kosinus 4x ini kita uraikan jadi 1 kurang 2 kali sin kuadrat 2x. Nah, ini kan satunya bisa kita kurangkan. Kalau kurungnya ini dibuka, tanda kurungnya ini dibuka, ini kan jadi 1 kurang 1. Kurangnya ini dengan kurangnya ini jadinya positif. Sehingga soalnya menjadi 2 kali, karena ini pangkat 2, kita pecah menjadi sin 2x kali sin 2x. Nah, cara cepatnya, lihat aja koefisiennya. 2, 2, 2, 4, 1. Maka jawabannya 2 kali 2 kali 2 per 4 kali 1. Jawabannya 2. Oke. Gampang kan? Iya. Kita lanjut ke soal yang kelima. Nah, sinus x kurang 2 per x kuadrat kurang 4. X-nya mendekati 2. Ini kalau kita masukkan 0 per 0 ini.
Nah, caranya gimana? Caranya adalah yang di bawah kita faktorkan. Karena yang di atas ini X kurang 2, yang di bawah bisa kita faktorkan. Berapa faktor X kuadrat kurang 4? Ini, X kurang 2 kali X tambah 2. Atau dibalik saja, X tambah 2 dikali X kurang 2. Nah, ini sudah ketemu pasangannya. Nah, ini yang saya tandai warna merah ini berarti nilainya 1. Sementara yang nggak ditandai warna merah ini ganti saja X-nya dengan 2 kemari. Nih. Kalau ini kita ganti X-nya dengan 2, maka jawabannya 1 per, ya, ini 2 ya, 2 baru tambah 2 sama dengan 1 per 4. Paham kan? Mudah bukan? Mudah dong. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Limit X mendekati 0, tangen kuadrat 3X per cos X kurang 1. Nah, lagi-lagi ya. Cos X ini kita uraikan menjadi apa? 1 kurang 2 kali sin kuadrat setengah X. Kalau sudah kita uraikan ya, karena setengahnya, apa yang terjadi? Yang di atas langsung kita pecah, tangen X kali tangen 3X kali tangen 3X. Yang di bawah 1 kurang 2 sin kuadrat setengah X. Baru yang kurang 1 ini tetap kurang 1. Sehingga 1 yang di ujung ini dengan yang di pangkal ini bisa kita kurangkan. Kan 1 kurang 1 habis. Jadi minus yang di sini, iya. Ini dia. Yang di atas tetap tangen 3X kali tangen 3X. Yang di bawah negatif 2 ini kali sin setengah X kali sin setengah X. Karena di sini tadi pangkat 2. Paham ya? Oke, paham ya? Karena di sini pangkat 2, kalau kita uraikan jadi perkalian. Paham ya? Oke. Nah, kalau sudah tahu maka lihat koefisiennya saja. Koefisiennya 3, 3 minus 2 setengah setengah. 3 kali 3 bagi negatif 2. Maaf. Bagi negatif setengah. Negatif 18. Contoh yang ketujuh. Nah, kalau tadi masih rumus-rumus sudut rangkap cos, sekarang sudah bukan sudut rangkap. Kosinus 4X kurang kosinus 2X per X pangkat 2, di mana X menuju 0. Ini kalau kita masukkan 0, 0 per 0. Nah, caranya gimana? Ingat rumus cos A kurang cos B. Jawabannya negatif 2SS. Cinta kurang cinta menjadi minus 2 kali sayang-sayangnya. Cinta dikurangi cinta, cintanya hilang, maka jadi minus. Cintanya hilang, sayangnya juga hilang. Kira-kira gitu ngapalnya. Jadi yang kosinus 4X kurang kosinus 2X ini kita ganti menggunakan rumus yang ini. Iya, betul. Ini dia. Sinus, ini sinus negatif 2 ini. A-nya itu adalah 4X. B-nya itu adalah 2X. 4 ditambah 2, 6. Dibagi 2, iya 3X. Di sini A kurang B berarti 4 dikurang 2X. Jadinya 2X dibagi 2 X. Ya, betul sekali. Maka yang di atas ini menjadi negatif 2 kali sin 3X kali sin X. Sudah bentuk perkalian. Tinggal lihat koefisiennya. Negatif 2 kali 3 kali 1 kali 1 kali 1. Berarti jawabannya negatif 6. Gimana teman-teman? Sudah mulai bisa paham betul kan? Iya, bagus sekali. Kita lanjutkan ke contoh yang ke-8. Iya, tambah ngeri sekali nih ya. Limit. Iya, coba kalau kita masukkan dulu setengah. Setengah kali 4 berapa? 2. 2 kali 2 berapa? 2 kurang 2 berapa? 0. Sinus 0, 0. Dikalikan 0 semuanya 0. 2 kali setengah berapa? 1. 1 kurang 1 berapa? 0. Tangen 0 berapa? 0. Pangkat 2 juga 0. Maka betul ini bentuk tak tentu. Cara yang kedua ingat, difaktorkan. Ini koefisiennya 4, di sini koefisiennya 2. Belum sama, samain. 4 supaya jadi 2 dibagi 2, maka 2-nya nanti keluar. Yang ini juga gitu. Ini karena di bawah tangennya pangkat 2, maka si X ini ada pangkat 2.
sinusnya masih pangkat 1, pasti salah satu harus diambil dari sini yang sudutnya sama. Kita lihat. Ternyata pemakturan daripada 2x kuadrat kurang 3x tambah 1 itu ini. X kurang 1 kali 2x kurang 1. Ini yang berpasangan. Tangennya sudah berpasangan yang pertama karena di sini pangkat 2 tadi diuraikan. Ini juga sudah berpasangan. Yang dilihat hanya koefisiennya saja nih, 2. Yang ini enggak ada pasangannya, x kurang 1. Masukkanlah x mendekati berapa di sini? Setengah. Gantilah x ini dengan setengah. Jadi setengah kurang 1 ini. Baru kali 2 ini. Yang ini itu apa, Bang? Sudah ada pasangannya. Ini nilainya 1. Enggak saya tuliskan. Setengah kurang 1 min setengah. Min setengah kali 2 min 1. Min 1 bagi 1 min 1. Oke. Kita lanjut. Iya, ternyata cara yang kedua kali dengan akar sekawan. Ini dia ya. Limit x kali sinus 2x per 1 kurang akar cos 2x, di mana x mendekati 0. Oke, kita lihat. Gimana cara ngerjakannya nih? Iya, karena ada akar maka kita kali akar sekawan. Gitu dia. Gini dia. Kali dengan akar sekawan. Kalau 1 kurang kali akar sekawan jadi 1 tambah. Iya, betul, ini dia. Sekawannya menjadi 1 tambah akar cos 2x. Kalau sudah dikalikan akar sekawan berarti kan nanti kiri kali kiri, kanan kali kanan. 1 kali 1, 1. Akar kali akar, akarnya hilang. Menjadi cos 2x. Yang di atas gimana? Yang di atas berarti tetap saja kita tulis kayak gini. X sin 2x kali ini. Ini dia. Nah, yang di bawah kosinus 2x-nya kita uraikan menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat x. Satunya lagi-lagi kita kurangkan, habis lagi mati, degang ya kan. Negatif jadinya positif. Nah, ini dia. Kalau sudah kita lihat pangkatnya 1, di sini 1 jadi pangkat 2, sini 1 pangkat 2. Sudah memenuhi kriteria. Kita tinggal masukkan aja nilainya. Koefisiennya 1, koefisiennya 2, 2, 1, 1. Yang dalam kurung 1 tambah akar cos 2x gimana, Bang? Gimana? Ya dimasukkan aja nih. X-nya 2, X-nya 0 kali 2, 0. Cos 0 berapa? 1. 1, akarnya 1. 1 tambah 1. Iya, ini dia. 1 tambah 1 ya. Yang ini tadi 1 kali 2 ini. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Yang di bawah 2 kali 1 kali 1. Iya. Oke, teman-teman sekalian. Sampai di sini pembahasan materi limit trigonometri secara tuntas ya. Kalau di video pertama kita bahas hanya sedikit-sedikit saja. Tadi sudah lumayan banyak. Kalau misalnya ada yang mau ditanya ya, bisa hubungi di FB ataupun di email ataupun di WA yang tertera pada tayangan ini ya. Ini. Oke. Jangan lupa ikuti terus channel YouTube Rumah Matematika Jaya ya. Dan jangan lupa like and subscribe ya untuk keberlangsungan channel tersebut. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Salam sukses, bahagia selalu ya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.